tentang Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Untuk isu yang terakhir yang lagi hangat yaitu BPO ada masalah dengan dana yang disebut angkanya 10 miliar. Nah, itu menjadi viral beberapa hari ini dan menjadi pembicaraan hangat. Saya kira bagi netizen sangat beralasan untuk memberikan reaksi, di mana kita wajib untuk memantau karena dana yang digunakan oleh lembaga ini adalah uang negara. Oleh karena di sini ada hadir pengamat politik Pak Hiron, pelaku pariwisata Pak Stanislaus Stan, ada lawyer Antonius Muhammad Tony, ada Pak Ketua Asisten Online, dan sebentar lagi ada beberapa teman yang akan datang. Sebelum mereka datang, kita mulai pertama dengan Pak Stanislaus Stan, yang kami tahu bahwa Pak Stanis ini pelaku pariwisata yang sudah cukup lama di Labuan Bajo, dan juga yang ingin kami tanyakan, mendapatkan informasi untuk para netizen atau publik, yaitu apa yang Bapak alami sejak BPO ini berada di Labuan Bajo. Apakah ada beberapa hal dari kebijakan mereka yang membuat Bapak mengikuti itu, atau ada hal-hal yang bersentuhan, ataukah ada hal-hal lain yang perlu Bapak informasikan? Karena ada kesan bahwa BPO ini dianggap dalam tanda kutip nggak ada apa-apanya. Nah, tapi di sisi lain kita melihat dari peraturan Presiden, ada seruan dari Presiden untuk memberikan perhatian khusus di kawasan pariwisata, antara lain di Labuan Bajo. Nah, kami ingin mendapat pendapat maupun pengalaman dari Pak Stanislaus Stan. Silakan Pak. Pak John, Pak Ketua, Pak Asis, selamat malam buat semua netizen Manggarai Barat. Itu pertanyaan menarik sekali dari Pak John. Yang pertama begini, mungkin sebelum lompat ke soal 10 miliar terakhir itu, saya sedikit mengulas sedikit cerita bahwa dulu DOP ini pas kala pertama kali masuk, kita secara alami masuk ke ruang yang memang mencurigai. Yang pertama dulu kesannya bagaimana pemerintah daerah langsung diklaim seolah tidak punya kemampuan untuk mengelola. Padahal yang kita tahu waktu itu bahwa persoalan kita di sini adalah sumber daya dari sisi finansial, bukan soal intelektual kita untuk mengelola daerah ini. Itu pertama dulu. Kita sempat di San Spirit waktu itu memang mengeluarkan pernyataan-pernyataan resisten kepada kehadiran DOP. Namun kemudian bahwa ada hal yang menarik setelah itu, setelah dilakukan sosialisasi, bahwa dari namanya saja DOP LF. Siap. 3 menit langsung masuk lagi sepeda. Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Nah, di titik itulah kami selaku praktis pariwisata waktu itu mengamini keberadaan lembaga ini. Yang pertama yang kita lihat masalah di pariwisata di daerah kita ini kan tidak bisa secara parsial. Misalnya Labuan Bajo ini tidak bisa bicara pariwisata ini tidak bisa bicara Labuan Bajo secara parsial, Manggarai Timur, Bejawa, Ende dan seterusnya. Ini soal pariwisata. Nah, ketika DOP hadir sebagai regulator, fasilitator yang memfasilitasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, juga pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain, maka di titik itulah dulu kita menerima. Nah, saya kira itu faktanya bahwa memang kita butuh pada saat itu, karena ada beberapa hal, misalnya dari Labuan Bajo ini adalah gerbang pariwisata untuk NTT. Oke, lupakan soal NTT, bicara daratan Flores. Itu jadi tamu yang ada di Labuan Bajo, dia pernah ada di Rute, dia pernah di Bejawa, dia pernah di Ende sampai Momere. Nah, bagaimana misalnya kalau kode etik kepariwisataan di Labuan Bajo diperketat, dijaga dengan segala kemampuan intelektualnya, lalu di tempat lain tidak. Nanti ending ceritanya semua blunder. Nah, di titik itulah dulu kita, DOP ada sepanjang itu bisa mengintegrasikan semua program antara Mabar, Manggarai Raya, Manggarai Timur, Bejawa, dan seterusnya Daratan Flores. Namun kemudian kita terganggu. Terakhir ini saya lompat saja, kalau soal yang 400 hektar itu mungkin nanti topik lain, tapi
Saya lompat saja terakhir sebelum isu 10 miliar ini, ada hal yang lebih menarik sebenarnya. Dari BOP sebutannya tiba-tiba BPO. Nah, saya pikir publik justru punya alasan kalau mencurigai lebih dari sekedar hanya perubahan nama. Pertama kita lihat nomenklatur ini. Kalau dulu BOP itu badan otoritas, berarti segala keputusan, segala kewenangan ada di Labuan Bajo kantor pusatnya. Nah, kita lihat ini ada sedikit ini, ada upaya cuci tangan di sini, politik pilatus dipakai di sini. Begitu banyak faktor-faktor resisten dari masyarakat, tiba-tiba dirubah namanya nomenklaturnya dari BOP menjadi BPO, hanya Badan Pelaksana Otorita. Berarti kewenangan sehebat apa lagi kita ke depan, kita tidak bisa lagi berdemonstrasi dan face to face dengan BPO. Mereka bilang kami hanya pelaksana peraturan. Nah, kalian kalau punya yang silakan ke pusat. Ini kan publik mabar sedang dikibuli menurut saya di sini. Sedang dikibuli. Itu belum sebelum masuk 10 miliar. Saya sangat terganggu kemarin dengan dari BOP tiba-tiba BPO. Dari Badan Otoritas Pariwisata tiba-tiba Badan Pelaksana Otoritas. Berarti ada orang lain, pihak lain yang punya otoritas. Di sini hanya badan pelaksana. Nah, di sisi itu mereka mau melarang kita bahwa kita tidak bisa akses lagi. Katakan demonstrasi mau menolak apapun sekarang, saya pikir di Labuan Bajo aman-aman saja. Ini kan juga publik harus mulai melihat ini menurut saya. Nah, mari ke isu terakhir soal 10 miliar. Ya, saya pikir ini memang sangat mengganggu lah. Yang pertama, kalau kita lepas itu bahwa 10 miliar itu bukan angka yang sedikit. 10 miliar itu apalagi di uang negara, uang rakyat, di tengah juga sebenarnya kehadirannya saja sebenarnya masih debatable. Lalu tiba-tiba juga dengan kondisi keberadaannya dia itu baru ada dugaan tilap dana sekitar 10 miliar. Ini gila menurut saya. Nah, saya pikir publik Manggarai Barat tidak bisa diam diri dengan hal begini. Yang pertama kita butuh pertanggungjawaban dari Dirut, dari Ibu Sana. Kita tidak sedang pada posisi membenci atau menolak BOP dalam tanda petik, tapi dalam ini adalah soal oknum-oknum yang mengelola BOP ini. 10 miliar itu saya kira kita harus segera menghentikan teka-teki di publik ini. Ya caranya kita mendorong bahwa KPK harus segera turun investigasi. Nah, apalagi kalau misalnya cerita lepas itu benar bahwa Dirut mengaku bukan 10 miliar tapi 7. Ya, saya kira itu publik semakin disuguhkan dengan sebuah pengakuan menurut saya bahwa ini betul loh. Ini betul ada case ini, ada masalah di sini, hanya persoalan angka di sini. Bukan 10 miliar tapi 7 miliar. Bisa juga lebih dari 10 ya mungkin. Berarti kemungkinan bisa, tapi yang jelas bahwa ada koruptif di dalam. Sudah terjadi case, ada masalah di dalamnya. Karena itu saya pikir publik mabar tidak bisa diam dan mungkin juga atas kita mengajak seluruh publik Manggarai Barat ini juga mendesak KPK untuk segera memeriksa ini. Saya kira tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Jadi harus ada, dan Ibu Sana tidak bisa dia ngomong lewat media. Tidak bisa lewat media saja, tidak bisa menurut saya. Itu harus segera diperiksa. Ini bukan karena kepentingan kita untuk menginvestigasi karena kita sudah memvonis duluan bahwa dia salah atau judgment judge, tetapi ini tuh clear. Ini kan praduga tak bersalah. Nah, supaya juga DPO-nya juga clear bahwa dia bersih, ya udah KPK dulu. Nah, publik menunggu hasil investigasi. Saya kira itu yang mungkin paling urgen saat ini. Ya, baik. Nah, setelah BOP dulu namanya, sekarang BPO, adakah hal-hal yang baru yang pernah dilakukan oleh BPO ini yang dialami oleh para pelaku pariwisata? Hanya di situ melihat bahwa ada celah-celah yang sebelumnya belum dijamah oleh dinas pariwisata, entah apanya lah, sektor apanya lah. Nah, ketika badan ini datang, apakah Pak selaku pariwisata mengalami hal-hal yang baru? Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir kalau dari sisi konsep di awal itu memang seolah merambah semua aspek di pariwisata ini. Tapi saya tahu bahwa kita terfokus pada pariwisata bahari kan gitu. Kalau saya lihat ya mungkin di ranah praksis mungkin jujur kita belum melihat secara optimal bahwa apa sih hasilnya BOP ini gitu. Karena kalau soal konsep-konsep sosialisasi yes, ke desa-desa juga mungkin dalam tanda petik mungkin, tapi kalau kita di dunia wisata bahari saya belum melihat ada sebuah gebrakan yang memang
hasilnya memang sangat efektif buat masyarakat. Misalnya dulu begini, saya pernah orang pertama yang pernah bikin proposal untuk buat pelatihan gratis untuk masyarakat pesisir dan nelayan itu untuk naik masker. Dan yang menjawab saya punya proposal waktu itu adalah Yayasan Komodo kita. Gitu. Akhirnya kami, puji Tuhan, kami berhasil mendidik dari 20 peserta, 16 orang kami berhasil menghantar nasibnya dari tadinya dia hanya menyelam merusak karang, terus disulap menjadi penyelam profesional yang melindungi karang. Gitu. Jadi, nah saya lihat BPO dalam ini belum pernah melakukan hal serupa gitu. Jadi, sehingga saya kira dan yang saya amati selama ini memang BOP kesannya bahwa mereka punya program sendiri untuk small business. Gitu. Yang saya lihat kan bahwa ini BOP ini kalau kita lihat sepintas bahwa ini kepentingan pusat memang tidak salah, negeri ini ingin punya penghasilan, tetapi BOP ini ada di sini, ya udah lihat peluang di sana, sepanjang kaum Indonesia bisa berdayakan juga pemuda lokal di sana dalam tanda petik, tapi ruang bisnis yang mau dipakai. Itu kan ada konsep dulu kan di dalam ada kampus tertentu yang mau dibangun berapa penginapan untuk mau kerjasama dan sebagainya. Gitu. Nah saya kira juga itu tanpa BOP pun kita bisa lakukan itu. Yang kita butuhkan di sini kan dana, modal dari pusat. Gitu. Modal dari pusat. Satu. Yang kedua, katanya Badan Otorita Wisata Labuan Bajo Flores. Labuan Bajo aja terus yang enggak. Ini kan justru semakin membuat publik curiga. Di tengah dari sumber-sumber lain kita kan sedang intervensi pembangunannya, apakah dana dan seterusnya. Nah kenapa BOP juga tidak pernah menyentuh dari daerah lain? Kalau bicara Flores ya, mari dong berkacamata Flores. Angkat persoalan pariwisata ya dari sisi kacamata Flores. At least ini meyakinkan kita bahwa oke, benar-benar ini hadir sebagai regulator, sebagai fasilitator. Dia yang nanti akan memfasilitasi bagaimana mengintegrasikan program dari Manggarai Barat ke Manggarai. Nah, contoh kasus kakak misalnya di Werbo kemarin itu kan ada kasus pekerja di situ anak hotel itu yang pakai HP ngintip tamu lagi mandi kan gitu. Nah, siapa dirugikan? Manggarai? Oh tidak dong. Labuan Bajo. Kalau tahu kan Polres ini Labuan Bajo, Kota Komodo. Nah, disitulah menurut kita dulu hadirnya BOP mesti mengisi ruang-ruang itu. Gitu. Bukan malah berpikir mana lahan saya mau bangun di mana itu sudah lari ke bisnis. Bukan pemberdayaan lagi. Gitu. Nah, lalu studinya sederhana lagi. BOP sudah ada, Kadis Pariwisata kita masih mesti dibanding. Masih ada di kemana-mana. Loh, buat apa ada BOP? Ini kan logika sederhana dipakai. Udah BOP udah ada, orang sini masih keluar lagi studi banding. Nah, apakah mau banding-bandingkan hasil atau nggak mau apa? Gitu. Nah, saya kira itu. Ada begini Pak, BPO ini sudah melakukan beberapa aktivitas. Antara lain dia mengorganisir dalam bentuk sistem supaya realisasi atau pelaksanaan kegiatan pariwisata itu bisa terorganisir. Nah, apakah bisa dikatakan bahwa ini semacam dalam tanda kutip ya, travel agent yang bisa mengatur untuk pendistribusian tamu dan investasi yang masuk. Apakah kira begitu? Apa mengalami begitu teman? Karena sebagian orang berpendapat bahwa dia telah berbuat sesuatu akan dinikmati oleh beberapa pelaku pariwisata. Itu mungkin Pak Jo. Itu mungkin. Tapi kalau saya yang ditanya, saya bilang bukan tidak ada. Tapi saya pikir belum terlalu maksimal dan bahkan saya boleh bilang sebenarnya tidak patut ada. Tidak pantas ada tuh kalau hanya kita selalu begitu. Kalau kita selalu begitu, saya pikir kita punya sumber daya manusia yang sudah luar biasa. Banyak pelaku pariwisata yang sudah senior dan bangga. Tanpa BOP, artinya begini. Kalau lembaga pemberdayaan, saya setuju. Berakhirnya tidak menghabiskan uang negara. Tapi kan di endingnya kan beritanya malah bicara uang. Ada juga dana. Ini kan pengampunan uang rakyat saja. Gitu. Lalu apa? Nah, kasat mata apa yang kita bisa lihat dari BOP ini? Dulu pernah ada rencana wisata halal bikin ribut dan seterusnya itu kan yang mau dihadirkan itu. Tapi saya lagi-lagi jaga tidak pada posisi
Kalau ada teman-teman lain yang berbeda pandangan bahwa BOP sebaiknya dibubarkan, saya juga tidak pada titik itu, tidak pada posisi itu. Saya tidak melihat positifnya bahwa sepanjang BOP seperti sosialisasi awal dulu bahwa nanti kita punya tugas mengintegrasian program dan lain sebagainya. Yes, 100% saya setuju. Gitu. Tapi kalau mulai terganggu itu dari BOP ke BPO ini yang sudah terganggu kita. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Di saat orang sedang mengangkat soal lahan 400 hektar, gitu. Tiba-tiba dari BOP rubah disulap menjadi BPO. Terima kasih Pak Stanislan. Untuk tahap ini kita break sebentar, nanti kita lanjutkan dengan mau disampaikan oleh pengamat politik Pak Hieronymus setelah kita break. Terima kasih untuk perhatian. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tanggapan dari Pak Hieronymus selaku pengamat sosial politik di Manggarai Barat yang sekarang berdomisili di Labuan Bajo. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Ya, memang hari ini kan kita diajak berbicara soal BOP, ya. Pusaran isu yang menarik terakhir ini kan bicara soal ada indikasi dugaan korupsi 10 miliar. Nah, saya coba menempatkan isu ini sebagai sebuah arena, sebagai sebuah pintu masuk, kan itu. Karena korupsi itu hanya bisa terjadi menurut saya karena ada kebobrokan sistemnya, karena ada peluang di sana. Nah, apa peluangnya? Saya kira ketertutupan badan otoritas ini juga sangat memberikan peluang, kan itu. Nah, kalau tadi Pak Stanis berbicara tentang bagaimana kemungkinan BOP ini hanya lembaga kapitalis, saya lebih jauh, lebih tegas mengatakan memang sejak awal BOP ini dirancang bukan untuk kita, gitu. Kalau kita menarik jauh, saya coba membandingkan gitu. Dulu pemerintah kolonial itu sengaja membangun Bogor itu untuk melayani orang-orang Belanda yang mau berlibur, gitu. Logiknya sama nih, disiapkan sebuah badan untuk membangun. Dan kapan ini dimulai? Ini kan bermula sejak Raja Arab datang ke Indonesia. Ada permintaan khusus sepertinya. Kami mau bangun resort gitu. Setelah itu muncul isu wisata halal. Di Proto dan BOP di depan berbicara soal itu. Oke, setelah itu selesai dan ternyata rencana itu tidak direalisasikan, tapi tetap yang namanya benda yang namanya BOP ini tetap bukan melayani rakyat, gitu. Dia tidak melayani rakyat. Coba kita lihat apa sih yang dia lakukan? Apa yang dia mau lakukan dengan pariwisata kita? Nah, yang terjadi adalah yang kita tahu tiba-tiba ada surat keputusan tentang BOP jelas. Saya baru lihat ada SK jelas yang menjelaskan bahwa tanahnya di mana, di hutan Bowosie seluas 400, dan itu hanya ada di Kepres. Bisa di Kepres ditulis gitu. Ini hal yang baru menurut saya gitu. Kok harus kenapa sih BOP itu tidak disuruh misalnya ini? Silakan BOP berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Kenapa harus kemudian dibuat SK dari presiden, dibuat Kepres kalau tidak salah tentang benda di Kepres itu jelaskan bahwa tempatnya di hutan Bowosie yang 400 hektar itu, kan itu. Mungkin teman-teman belum pernah ke sana, saya sudah pernah. Gitu. Saya bayangkan kalau bicara ekologi, bagaimana kemudian sumur-sumur ke depan pasti akan kering ketika ini dibabat habis. Kan itu. Kita kan tidak berpikir ke sana. Nah, belum lagi ada konflik di bawah, misalkan terakhir ada keributan ada perdebatan antara masyarakat di sana bicara soal bagaimana wilayah di luar 400 hektar itu. Kan itu, dari 150 hektar yang pernah diajukan oleh pemerintah Manggarai Barat untuk alih fungsi dari lahan ini jadi dari hutan lindung menjadi lahan pemukiman APL, ya dikasihnya 32 hektar.
berikutnya yang lainnya kan dikasih untuk program Tora kemarin di KPR itu. Terus masih ada sisa itu bagaimana? Jangan sampai begini, atas nama investasi BOP boleh merampok tanah gitu, rakyat tidak boleh dapat tanah gitu. Itu soal keadilan. Itu yang terjadi di masyarakat. Itu soal keadilan. Oh, yang punya tanah siapa ini? Gitu loh. Lalu yang berikut kan begini. Ke Bang Gerbi. Yang terakhir saya dengar mereka buat kegiatan pemberdayaan terhadap pelaku UKM segala macam gitu. Kita lucu gitu loh. Karena susah membedakan ini kapan sih Dinas Pendidikan bisa bekerja? Kenapa sih BOP itu rebut wilayahnya Dinas Pendidikan? Yang tugas melatih UKM itu kan bukan Anda gitu loh. Kementerian lain lah. Itu tugas pemerintah daerah lah gitu loh. Lalu kenapa dia harus latih? Karena pelaku usaha itu harus mampu melayani tuan-tuan dia. Tuan-tuan yang dia sediakan tanah itu 400 hektar itu gitu. Menurut saya, mungkin saya agak bukan tidak ekstrim juga sih, agak berbeda sedikit dengan Om Stanis. Kalau Om Stanis tidak menolak karya BOP. Buat saya, udah hentikan dulu BOP ini, kita ngobrol dulu deh. Kapan kita diajak ngobrol sih bicara soal BOP ini? Kan tidak. Perlu nggak sih panggil semua bupatinya, panggil semua tokoh masyarakat, kita diskusi. Ngobrol nih, perlu nggak BOP ini? Terus kalau ambil 4 hektar, untuk apa tanahnya? Bagaimana kompensasi terhadap masyarakatnya? Itu kan harus dipikirkan, tidak bisa asal dicaplok ini gitu. Termasuk soal pengelolaan anggaran, dana. Kan itu, jangan sampai begini. Dana masuk, misalkan ada, jangan sampai ada upaya penyogokan masyarakat dengan dana 10 miliar atau 7 miliar itu. Dengan program bantuan lah, dengan program apalah. Itu mau legal mau bagaimana, tetapi logiknya yang kita periksa ini gitu. Saya nggak takut kehadiran BOP ini cara negara secara sistematis merampok rakyatnya gitu. Jangan sampai ini yang terjadi dengan kita. Makanya harapan saya dengan isu 10 miliar ini yang kemudian diubah menjadi 7 miliar itu, menurut saya ini pintu masuk. Ini pintu masuk. Artinya bisa saja dengan periksa ini, di audit ini kita akan menemukan banyak hal. Ini langkah yang bagus menurut saya. Nah, yang paling penting adalah apa yang mau kita lakukan. Itu poin apa yang mau kita lakukan. Kita kan tidak bisa hanya dengan berwacana semata, harus ada langkah konkret. Nah, buat saya yang penting sekali kita masuk lewat isu 10 miliar ini, isu korupsi ini. Nah, caranya gimana? Pekerjaan pengumpulan data. Kita harus punya dong hasil audit itu. Benar nggak ada audit? Jangan sampai kan begini, ini hanya hoax. Kita bilang hoax, saya takut ini, ada rencana lain yang sedang dilakukan oleh orang-orang ini. Isu ini dilempar supaya orang konsentrasinya ke 10 miliar, kaget-kaget ada tanah rakyat yang akan dirampok. Atau ada pantai yang akan diprivatisasi. Kan bukan tidak mungkin. Makanya saya bilang klarifikasi dulu isu ini, betul nggak ada ini? Kalau memang ada atau indikasi ke sana, yang kedua kita dorong nih harus ada audit independen, harus ada audit. Kenapa? Mungkin kita agak pantas ya atau wajib hukum yang mencurigai lembaga-lembaga negara yang mengaudit lembaga negara lain, apalagi kalau urusannya dengan investasi gitu. Independen. Nah, ini yang kita dorong. Nah, yang berikutnya adalah kalau lihat kondisi KPK sekarang, KPK mungkin lebih didorong hari ini kan untuk melakukan pencegahan. Yang terakhir KPK lucu juga, dia datang ke Labuan Bajo hanya pasang pelang pajak aja gitu. Saya nggak tahu gitu. Mungkin satu di KPK itu bagian dari dinas dari pemerintah Manggarai Barat, mungkin diminta bantuan untuk pasang pelang. Tapi poinnya gini. Tidak selamanya KPK. Polisi di depan mata kan bisa. Untuk periksa, soalnya apa? Ini soal anggaran negara. Ini soal dana yang Anda gunakan bersumber dari pajak rakyat. Itu. Nah,
Lalu setelah ini dilakukan, perjuangan terhadap ini juga, kita bangun berapa front deh, front hukum, front sosial, front masyarakat adat, kita periksa, dan ini tidak bukan hanya begitu. Oke lah, teman-teman dari kita yang dari Komodo Lawyers Club, dengan kita punya bendera-bendera hukumnya, ini pintu masuk. Ini hanya pemantik di depan, tetapi kemudian yang paling dirugikan sebenarnya ini masyarakat yang ada di sini, kita yang ada di, saya orang Waimata itu, orang Kaper itu, orang Labuan Bajo yang kemudian tangkapan air dari atas itu mengairi sawahnya, itu yang dirugikan. Semua orang dirugikan dengan ini gitu. Maka diperiksalah ini. Gitu. Maka front bersama itu penting. Tapi harus ada data dulu, pintu masuknya dulu. Dan konkret, saya bilang, hari Senin kita harus datangi BOP ini, Bapak, bukan BOP namanya, BPO ini. Kita datangi dia, kita minta, betulkah ada temuan ini, kan minta. Kalau dia bilang tidak ada, oke, jangan sampai dia menutupi. Kalau dia bohong, berarti kan dia melakukan kebohongan publik. Iya, sudah. Gitu, oke, itu. Terima kasih, Pak Iron. Mungkin kita perlu on the track ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari peraturan presiden ya tentang itu, tentu Presiden Jokowi mempunyai niat luhur untuk pembangunan pariwisata. Dengan demikian kita tidak bisa berkesimpulan bahwa negara akan merampok. Nah mungkin yang akan terjadi, dan itu mulai ada tanda-tanda terjadi, bahwa badan pelaksana ini mungkin bisa terindikasi sebagai merampok. Ini saya untuk koreksi saja, bahwa negara tidak merampok, tetapi para pelaku di BPO ini mungkin terindikasi melakukan perampokan seperti itu. Nah, untuk kita jangan sampai mengabaikan tujuan luhur dari Presiden Jokowi yang menetapkan untuk membantu perkembangan pariwisata di sini. Saya rasa itu saja. Ya, coba. Yang harus kita ingat, tidak selamanya niat baik itu akan berlaku baik. Tidak selamanya. Soeharto punya niat baik dengan Petrusnya, tapi berapa juta yang meninggal? Kan itu. Nah, mungkin punya niat baik iya, tapi tidak selamanya niat baik akan berlaku baik. Makanya buat saya, ini harus diperiksa nih. Kita harus kritis terhadap lembaga ini. Gitu. Kita harus kritis. Nggak bisa kita biarkan dia berjalan dalam gelap. Nggak bisa. Masa di negara demokrasi ada lembaga yang harus tertutup negara? Tidak bisa. Gitu. Oke. Ya, terima kasih. Kita break sebentar. Nanti kita lanjutkan dengan Pak Ketua KLC, Pak Aziz Diornay. Kita break sebentar. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan diskusi kita. Narasumber berikut ini adalah Pak Prasidus Aziz Diornay selaku Ketua Komodo Lawyers Club 8 Pajak. Nah, isu yang sedang berkembang dan beberapa juga publik sudah membaca di media ya tulisan Bapak. Rupanya itu menjadi hal yang sangat menarik. Secara live di video, mohon berkenan untuk Pak Ketua bisa menyampaikan lebih terang dan jelas, dan bisa nanti juga bisa saling tanggap dengan Pak Stanis dan juga Pak Hieronymus. Silakan. Baik, terima kasih moderator Pak John Kadis. Ini sebagai pengantar dulu supaya publik tahu bahwa tanggal 8 April kemarin ya, Komodo Lawyers Club sudah launching hadirnya komunitas Komodo Lawyers Club ini di Labuan Bajo. Dan salah satu agenda yang kita garap selain agenda utama adalah tentang diskusi isu-isu aktual ya. Nah, hari ini KLC menangkap sebuah isu yang kurang sedap menurut kacamata KLC. Karena itu KLC merasa penting untuk memberikan pendapat. Nah, ada dua isu yang kita tangkap dari media. Yang pertama itu dilansir oleh Flores.id, media online, bahwa badan BPO ini diduga telah melakukan tilep ya, bahasa medianya tilep ya, sebesar 10 miliar
dari anggaran yang digelontorkan oleh Dinas Kementerian Pariwisata tahun 2019. Nah itu 1 hari lalu ya saya mendapat berita itu. Lalu hari ini muncul bantahan dari Direktur Utama yang bernama Sana Fatimah. Ya, Ibu Sana mengatakan bahwa bukan 10 miliar, tetapi 7 miliar. Nah itu juga dibenarkan melalui inbox ya, inbox pribadi di Facebook saya, bahwa apa yang dikabarkan oleh Florisa itu adalah sebuah berita bohong katanya. Yang benar itu adalah 7 miliar, tetapi bukan ditelok. Jadi media menganggap bahwa itu adalah hoax, berita bohong. Nah ini perlu kita klarifikasi. Nah saya punya bukti itu inbox dari Ibu Sana. Nah apa kepentingan KLC dalam isu ini? Kepentingan kita memang sebagai roh lahirnya KLC ini sebetulnya salah satu dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan atau isu-isu yang kita anggap bertentangan dengan kaidah hukum. Maka ketika ada isu yang mencuat di Maghrib Barat, apalagi kami anggap ini sebagai isu yang paling seksi. Mengapa seksi? Karena badan ini adalah badan bentukan presiden sendiri, yang sebagai tujuannya adalah sebagai perpanjangan tangan dari kementerian ya, karena case tentang pariwisata dan lain-lain. Tetapi dengan munculnya isu ini, saya berpikir bahwa roh atau tujuan utama yang diamanatkan oleh undang-undang kepada badan ini menjadi cacat ketika ada isu yang kurang seret. Maka dari sisi hukum kita telah merilis itu dalam media pers hari ini, bahwa daripada itu saling menuduh dan saling menuding, maka kita minta untuk bertanggung jawab secara hukum. Karena ketika ini badan negara, badan bentukan negara yang diputuskan oleh keputusan presiden dan perpres, ya, maka ya secara hukum patut dipertanggungjawabkan karena ini sudah dikabarkan di publik. Nah, kita ingin bahwa kabar berita yang mencuat di publik 2 hari ini itu harus diklarifikasi secara hukum atau secara publik oleh BPO itu sendiri. Hari ini kita tidak membaca itu. Saya menilai bahwa apa yang dipertanggungjawabkan di sana sebagai Direktur Utama hanya sebuah pendapat, bukan substansi untuk menyelesaikan isu yang dikabarkan oleh perusahaan itu. Padahal yang itu adalah ketika diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelumnya itu, mestinya BOP memberikan klarifikasi secara komprehensif. Kalau betul bukan 10M lalu kemudian 7M, bagaimana peruntukan itu yang digelontorkan tahun 2016? Seperti apa pertanggungjawaban publik? Nah apalagi ini pernah diaudit oleh internal kementerian dana ini, tetapi kabarnya seolah menghilang. Hanya dikabarkan pernah dilakukan audit, tetapi tidak jelas pertanggungjawab publik. Dan itu secara hukum itu kan ada aturan yang di dalam Presiden ya, yang kita baca, yang dikirim oleh Pak Charles kepada kita, itu ada setiap program yang dilakukan oleh BPO harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Itu di ayat 2. Itu ada. Artinya sejauh ini kita tidak melihat pertanggungjawaban publik itu. Nah publik justru menantikan pertanggungjawaban itu. Jangan hanya menyebut angka, tetapi dia harus memberikan klarifikasi secara komprehensif. Nah bacaannya ini tidak boleh liar, karena ini sangat mengganggu publik, apalagi negara, karena negara yang mengeluarkan uang untuk kepentingan BPO ini. Nah itu makanya kemudian KLC memiliki kepentingan kuat untuk mendorong KPK masuk melakukan intervensi hukum maksudnya. Jangan sampai timbul masalah-masalah yang lebih besar lagi. Kita tahu bahwa BPO ini mengelola dana triliunan,
Coba bayangkan, jangan sampai ini ada yang lebih besar. Nah, supaya tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, maka KPK didorong untuk melakukan investigasi hukum. Dan penyidikan dia melakukan pencegahan. Nah, itu persisnya. Nah, karena kita ingin menyelamatkan keuangan negara daripada muncul yang lebih besar, kita mendorong KPK melalui divisi pencegahannya untuk melakukan monitoring secara hukum, investigasi. Apakah wacana ini secara hukum benar atau tidak? Kalau tidak benar, pasti akan terbuka. Nah, itulah kemudian kita berharap hukum harus bisa berdiri tegak. Jika baik, ya, dalam nuansa keinginan atau cita-cita Pak Jokowi yang begitu mulia untuk kita, lalu kemudian terganggu dengan isu-isu ini. Saya kira bukan itu poin, bukan tentang dia mengklarifikasi 7M atau mengabarkan ini tidak penting buat KLC. KLC harus bisa mendorong pada aspek penegakan hukum, sehingga siapapun nanti yang terbukti bersalah akan dibuktikan oleh hukum itu sendiri. Nah, bagi kita KLC terus mengkawal isu-isu ini agar ini tidak hanya berwacana, sehingga dengan segala cara kita melakukan investigasi seperti yang diusulkan oleh Pak Heron, bahwa ya mungkin kita harus melakukan investigasi untuk mencari data, terlebih audit internal itu. Nah, kemudian saya setuju bahwa nanti akan mendatangi BPO untuk memohon audiensi minimal untuk mendapatkan data lebih awal, sehingga dari situ kita mulai meneropong apakah isu ini benar atau tidak. Nah, ketika ini tidak, ya kita harus mendorong kepada proses hukum. Kalau benar dan bisa dipertanggungjawabkan, kita kabarkan apa adanya. Itu aja poin menurut saya, Pak Jo. Ya. Terima kasih. Yang disebut publik ini kan kita kan. Tetapi kebetulan Pak Stadi sekarang ini kan ketua Partai Perindo ya. Ada wakil di DPRD kan. Nah, kira-kira sebagai tokoh publik, ketua partai di Manggarai Barat ini tentu tidak terlepas juga dalam pengamatan masalah-masalah ini. Dan bagaimana menurut Pak Stanis, rekan-rekan di DPR itu melihat masalah ini, meskipun Bapak bukan anggota DPR ya, tetapi utusan Bapak kan ada di anggota DPRD. Kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Karena sepertinya mereka selama ini tidak bersuara. Ya, yang pertama memang begini, kalau saya pastikan sikap partai yang dalam tanda petik kita punya anggota DPRD satu kursi di sana. Saya kebetulan juga baru ada sebulan jadi pimpinan partai ini. Tapi yang saya lihat bahwa memang selama ini bahkan dari awal dulu itu anggota DPRD kita 30 orang itu punya kesan yang sama, bahwa tidak ada keterbukaan dari awal, bahkan DPRD pun tidak pernah dilibatkan. Itu dulu saya tidak tahu perkembangannya semakin ke sini. Tapi saya mau sedikit tanggapi Pak Ketua tadi, Pak Aziz, bahwa kita sedikit berbeda soal 7 juta, dari 10 ke 7. Saya malah berpikir terbalik, bahwa yang diduga, yang disuguhkan oleh media ke publik adalah ada dugaan 10 miliar, lalu di RUT BPO Ibu Sana Fatina malah ada pengakuan apakah di inbox di Facebook dengan Pak Aziz dalam kapasitas sebagai ketua KLC ataupun sebagai seorang lawyer. Itu poin pengakuan bahwa ada masalah di sana. Tadinya kata pikiran ini kan membuat kita benar budaya. Saya justru kalau sudah dengar dari Pak Aziz bahwa ternyata ada inbox dari Ibu Direktur, loh, berarti ini bukan lebih dari sekedar dugaan jadinya ini dong. Benar angka itu. Iya kan, bahwa ada case di sana. Ini hanya masalah angka saja. Oh benar ada penggelontoran dana. Bisa jadi kemungkinan Bisa lebih. Ini kan kadang-kadang kemungkinan itu akhirnya bisa jadi. Mungkin bukan 10 miliar lagi. Berarti ada masalah di sana. Nah, saya setuju tadi kalau memang ada aksi konkret kita, apakah harus ini untuk apa, bahwa untuk berdiri sih boleh, saya setuju. Tetapi bagi saya begini juga, kita juga minta banyak dari KPK ini. Baru-baru ini kan kita juga sedikit terganggu sebenarnya berita yang bagaimana KPK urus sampai orang-orang nunggak pajak. Ya oke lah, tidak apa-apa proaktifnya KPK untuk negeri ini. Tapi itu sebenarnya masih di antara di kandangnya dia atau kandangnya orang, kan itu soal kewenangan. Nah sekarang ini masa lalu, ini kalian punya persoalan sekarang KPK. Ini ada dugaan, nah ini juga ada pengakuan dalam tanda petik
Nah, KPK mau kemana? Nah, ini yang saya pikir mendesak KPK juga meriksa ini. Ya, jadi tadi sekali lagi kita mungkin sedikit beda. Kalau saya 10 ke 7 itu justru saya dapat poin di situ. Lebih dari sekedar dugaan jadinya. Bahwa dari pihak yang diduga malah ada pengakuan. Terima kasih Pak Stanis. Nah, yang saya mau tanyakan ke Pak Hieronymus begini. Sebagai publik, dengan sekarang kan kita ada Bupati baru ya. Yang Pak Hieronymus kan harapan dari Bupati baru ini apa? Tentu mungkin kita tidak jauh kepada janji-janji beliau ya, tapi paling tidak terhadap hal ini yang Pak Iron harapkan dari sosial politik apa kira-kira? Ya, Pak Moderator, sebelum saya ke sana, saya masih agak tertarik ketika berbicara soal angka-angka tadi itu, soal 7 miliar, 10 miliar. Saya membaca berulang kali berita ini. Sudah hari ini saya membacanya 3 kali. Yang belum jelas dari berita ini adalah dia berbicara soal 10 menjadi 7 ini. Apakah itu total anggaran yang mereka gunakan ataukah itu temuan? Ini tidak jelas. Ataukah kemudian ketika Direktur BOP ini mengatakan bahwa itu hoax. Hoax ini apakah hoax tidak pernah ada temuan itu? Atau hoax bahwa temuan 10 miliar tapi ternyata hanya 7 miliar. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Hoaxnya 10, 7-nya benar gitu. Nah, gitu. Apakah soal itu atau soal memang tidak ada temuan? Tidak ada temuan, lalu kemudian kami punya anggaran hanya 7 miliar, bukan 10 miliar. Nah, mana yang hoax nih? Ini kan yang belum jelas nih. Makanya buat saya perlu diklarifikasi. Nah, kembali ke pertanyaan dari Pak Moderator, bagaimana peran pemerintah daerah? Yang punya daerah, yang memimpin daerah itu kan Bupati. Ya Undang-Undang 32 kan jelas menjelaskan itu gitu. Dia pemimpin daerah. Harusnya ketika terjadi hal seperti begini, beliau loh yang memfasilitasi ini. Beliau yang bertanya, loh ini rakyat saya loh, ini Anda membangun di daerah saya loh. Harusnya beliau yang proaktif. Tapi ya mungkin beliau lagi sibuk kemudian membangun infrastruktur yang sedang dijanjikan. Artinya pembangunan 6 ruas baru itu yang mau dibangun di Bupati, lalu dengan kondisi COVID maka harus dicari dana ini terutama dengan mengejar pajak-pajak ini gitu. Mungkin beliau fokusnya ke sana gitu. Nah, mungkin itu. Hal-hal yang mau disampaikan menyangkut tema kita yang dibawakan oleh Pak Muhammad Tony selaku lawyer di dalam KRS ini. Ada hal-hal yang mungkin perlu Pak sampaikan, apa-apa yang dilihat yang berguna bagi pemantauan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak John Kadis selaku moderator. Yang pertama saya mau bilang bahwa ini isu yang sangat menarik di beberapa hari terakhir ini. Artinya ada bicara soal duga-menduga, ya, praduga. Maka dari segi hukum tentu soal duga-menduga ini ya, kita harus pantau dari kacamata hukum. Maka untuk masuk ke bicara soal masalah legal opinion, pendapat hukum, jadi paling tidak ada yang namanya legal reasoning atau legal audit. Karena bagaimanapun ini adalah lembaga yang di dalam itu ada sistem yang dibangun. Maka kalau kita hanya berbicara soal masalah isu-isu ada dugaan dan lain sebagainya, tapi kita tidak masuk di dalam ruang itu untuk mendapatkan legal reasoning, legal audit, kemudian kita memberikan pandangan hukum, saya kira ini suatu hal yang sia-sia karena dianggap suatu wacana yang tidak berdasar dan justru menimbulkan saling membantah, ada informasi hoax dan lain sebagainya. Maka untuk itu kita sudah tahu bahwa BOP ini adalah dasar hukumnya itu jelas berdasarkan Kepres 32 tahun 2018 itu ya, bahwa dia adalah perpanjangan tangan presiden, kan begitu. Sehingga dari segi publik kita tahu bahwa tidak ada lembaga khusus yang memang mengontrol ini lembaga ini. Padahal kan ini mengerap anggaran yang begitu besar untuk kepentingan BOP itu sendiri. Ya.
Oleh karena itu, saya kira sangat tepat ketika misalnya kita selaku publik, dalam hari ini adalah lembaga publik, dalam hari ini adalah KLC, ya, untuk melakukan kegiatan legal rekening itu, legal audit itu ke dalam lembaga. Karena itu dijamin oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 itu tentang informasi pelayanan publik. Ya, begitu ya. Sehingga saya kira ini ending dari kita untuk kemudian tidak menimbulkan berbagai polemik di kemudian hari. Ada debat yang sifatnya terbuka tapi tidak memberikan suatu harapan tentang pembuktian hukum atas informasi hukum ini, begitu. Saya kira itu poin penting, langkah yang perlu kita ambil dari kacamata hukum, sehingga ya langkah yang kita ambil itu tepat sasaran dan membantu lembaga penegak hukum bila perlu kita untuk mendorong ya untuk mengaudit lembaga BOP itu sendiri. Saya kira begitu. Terima kasih. Nah, tapi kedua, daya nalar kita berkembang ketika kita mendapatkan informasi dan dari berita-berita dan segala macam. Bukan berarti kita tidak punya bahan sesungguhnya, tetapi paling tidak pendapat kita berdasarkan apa yang kita tahu, setidaknya bisa mempengaruhi pengambil keputusan untuk melakukan tindakan. Itu kan rencana kita. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Publik itu nomor 25 tahun 2009, itulah alasan kita di forum ini untuk berbicara. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa apa dasar kalian? Kenapa Anda membicarakan masalah itu? Nah, ini kewajiban publik untuk menyampaikan karena publik punya hak. Karena di sana uang kita yang dipergunakan oleh mereka. Ya. Sebelum ini Pak Stanis meninggalkan tempat, ya mohon mungkin ada satu dua hal yang lagi yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya betul, saya mungkin nanti akan mendahului teman-teman lain untuk ada acara di tempat lain. Tapi begini, kita sih sebenarnya begini, kita punya senator di pusat ini sebenarnya, ada Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi saya lihat semenjak pro kontra ribut tentang BOP ini, yang kemudian sekarang ini ada sebutan lainnya BPO lagi, DPD tidak pernah hadir. Ini kritik khusus kita untuk Dewan Perwakilan Daerah kita dari NTT tentunya. DPD RI, terlepas dulu DPD RI, kita khusus ke DPD RI karena tugas dia kan mewakili daerah. Nah tapi ribut tentang BOP dari awal apa karena alasannya memang belum paham betul isi perutnya, tetapi DPD RI tidak pernah datang, lalu kemudian seperti apa kebijakan BOP. Akhirnya kan di publik sekarang ini sulit dipungkiri jika kemudian masih ada pro kontra. Satu hal. Yang kedua, yang ya ini mungkin kita, kalau saya tetap pada prinsip sepanjang keberadaan BPO hari ini masih seperti dulu yang pernah disosialisasi awal itu, bahwa mereka nanti yang akan memfasilitasi pengintegrasian program dan lain sebagainya. Saya dari kacamata pariwisata, saya tentu mengatakan itu setuju. Karena ada beberapa barrier yang kita hadapi sebenarnya kan di proses tadi ini kan begitu, bahwa kita boleh perkuat SDM di Labuan Bajo, di sisi lain kita kan di Berbo masih dibiarkan liar, misalkan di Kalimutu dan seterusnya juga, saya kira juga tidak ini juga masalah kita bersama. Misalnya juga ada terjadi pemerkosaan di tempat lain, ya tetap yang orang tahunya, pariwisata Flores kacau. Nah di sisi itulah kita punya kepentingan sama, Pak Hiro, saya pikir. Sehingga kalau alasan keberadaannya masih seperti itu, saya 100% setuju. Sepanjang belum ada lembaga lain yang bisa memfasilitasi beberapa pemerintah daerah ini untuk integrasi program itu tadi, itu program strategis tentang pariwisata. Satu. Yang kedua soal BOP, ya kita mungkin juga berharap BPO ini ke depan, karena ada gaya selama ini kan begini, begitu ada sosialisasi ke bawah, ya panggil orang-orang yang sama, kelompok-kelompok yang sama. Yang lebih ironis lagi kalau sampai lari merambah sampai ke kelompok UKM ya sebenarnya kan bukan kandang mereka. Ini kan sudah kacau lah, kacau balau gitu. Nama ini kan harusnya mempengaruhi apa isi dalamnya. Pariwisata, otoritas berkata kok larinya ke malah bicara UKM. Ini tuh kacau. Nah tentu saya berharap terakhir sebelum saya akhiri ini, bahwa saya setuju tadi Pak Tony, ya juga Pak Asis, Pak Iro, bahwa ya saya kira kita punya legal reasoning itu tadi, bahwa ada undang-undang melindungi publik, bahwa kita punya hak mengetahui itu.
Karena ini kan uang negara, uang publik. Gitu. Lalu kita tentu tidak sedang pada posisi mencecar BPO secara lembaga. Bisa saja ini oknum yang bermain kurang ajar di dalam, kan begitu. Terlepas nanti mungkin sedikit berbeda dengan Pak Hiro soal masalah lain soal eksistensi BPO. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan Pak Moderator bahwa saya sangat terganggu dengan tiba-tiba dari BOP menjadi BPO. Jujur saya terganggu sebagai seorang praktisi pariwisata. Ya, ada apa ini sebenarnya? Paling tidak ada kesan bahwa nama itu sebelumnya ada implisit, ada kesalahan. Ada kesalahan, ada persoalan. Sehingga ada perbaikan. Gitu. Kok tiba-tiba sekarang BPO gitu dari badan pelaksana otorita. Memang belum ada. Ada di Jakarta, Iya, yang kita bayangkan begitu bahwa di sini, kami tidak bisa ngomong apa, sorry lah, minta maaf ya. Tetapi dalam action untuk kepentingan mereka di sini seolah badan otoritanya. Iya. Makanya kan ini kan sekarang kan BPO merasa BOP. Karena itu yang terjadi. Diperlukan dikibuli publiknya bahwa ini BPO, kami hanya badan pelaksana. Tapi kebijakan di sini ya BOP, badan otorita ini. Saya kira mungkin ini closing statement saya bahwa saya setuju beraudiensi. Dari nama-nama tadi dikoreksi, ya semacam itulah, dikoreksi menjadi BPO. Nah paling tidak dengan nama-nama itu ada juga kesalahan-kesalahan yang ikut serta di dalam nama-nama, lalu dikoreksi. Nah kira-kira ada efek, ada dampak yang kurang bagus dengan nama-nama itu, barangkali menyangkut juga dengan dana-dana. Kira-kira ada pantauan begitu ya? Setengah menit mungkin. Sebenarnya BOP bukan sebuah kesalahan dari sekarang. Ini BOP tadinya memang sebuah program dan itu bukan hanya ada di Labuan Bajo sebelumnya. Ada di tempat lain, ada di Batam, ada di mana di Penaken, beberapa. Itu badan otorita di mana dia memang benar-benar punya otoritas di situ. Nah, yang kemudian publik menjadi curiga ini tiba-tiba di tengah orang banyak kecurigaan publik lah pro kontra, tiba-tiba badan pelaksana otorita. Nah, jadi tidak ada yang salah tentang nama, clear dulu situ. Tapi ini ada perubahan nama, tentu perubahan isi dalam. Nah, ada apa ini sebenarnya? Program tetap berjalan, tidak ada perubahan, tapi tiba-tiba dari badan otorita menjadi seolah diperkecil kebenarannya. Bahwa kewenangan besarnya ada di pusat. Apakah ini hanya sedang mengibuli kita, publik Tenggara Barat dan alamnya? Begitu. Boleh seolah kebenaran sekarang bukan di Labuan Bajo dong, ada di sana kami hanya badan pelaksana. Itu benar. Baik. Oke. Saya hanya mau bilang gini, kita tadi kan Pak Moderator ingin coba menekankan bahwa nama itu bukan BOP tapi BPO. Saya tetap bilang BOP. Kenapa? Yang gunakan 10 miliar dari 7 miliar itu bukan BPO, BOP. Itu 2019 belum ganti nama. Nah, yang kita kejar ini bukan BPO, BOP. Nah, urusan BOP menjadi BPO itu nanti kita kejar juga. Gitu. Tapi yang kita kejar sekarang BOP kemarin. Nah, bagaimana nih Pak Aziz? Yang masih ada Herina di situ. Ya, ini kita sepengetahuan KNSI ya. Nah, nama yang dirubah itu saya bacakan di sini sebetulnya bukan BPO, BPOP. Ya ada tambah P juga. Dulu. Ini yang baru. Nah sekarang dulu itu kan BPOP. Sekarang ditambah BPOP, Badan Pelaksana Otorita Pariwisata. Jadi tetap lokusnya itu adalah pariwisata. Tapi dia pelaksana saja. Tetapi di sini lebih di perubahan ini lebih kepada penjelasan bahwa dia sebagai pelaksana. Tetapi apa alasan mendasar saya juga tidak tahu. Karena saya belum mendapatkan alasan yang cukup atau data yang cukup mengapa kemudian diganti nama. Nah itu juga nanti menjadi bahan pertanyaan kita pada saat audiensi. Nah menyambung dari Pak Stanis ya, saat ini KLC sebetulnya telah mengapresiasi training rekan saya di PMKRI Jakarta, beliau bernama Angelino, dan saya sudah mengirimkan berita-berita ini kepada beliau, baik 2 berita online itu dan juga berita kita Angelino. Lalu komisi 3 yang saya kirim ada 2. Yang pertama adalah ketua komisi Pak Herman, 2 berita itu dengan klarifikasi kita, lalu juga Pak Beni. Keduanya membaca itu, mereka centang biru, artinya saya yakin mereka baca. Artinya informasi ini sudah pada di saku mereka. Nah kita menunggu
apakah kemudian direspon sebagai sebuah hal yang perlu juga menjadi perhatian teman-teman di senator dan juga di DPR. Tetapi saya kira ini hanya cara kita bagaimana melakukan advokasi supaya uang negara ini selamat. Nah, hal yang lebih penting adalah roh pergerakan atau roh perjuangan kita lebih kepada mengadvokasi. Karena apakah nanti suatu ketika terbukti bersalah, biarkan hukum yang akan memberikan sanksi. Tugas kita sebagai masyarakat adalah memberikan, terus melakukan sikap kritis kita pada lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat publik yang mencoba-coba melakukan korupsi di daerah seperti ini. Siapapun dia. Problem kita di Labuan Bajo, banyak orang mendengar, banyak orang tahu, namun juga tidak berani untuk melakukan kekritisan seperti KNC mungkin. Banyak yang berani, tetapi konkretnya kita belum lihat. Nah, KNC hadir untuk mewujudkan harapan publik. Artinya semangat kita terus membara ke depan. Ya, tidak hanya bermasalah, terus kawal isu ini sampai dengan mereka yang mengambil keputusan atau punya kewenangan untuk melakukan investigasi lebih dalam. Nah, tinggal saja kita bikin strategi untuk melakukan auditing, investigasinya lebih akurat lagi. Nah, itu tugas KNC dan teman-teman supaya nanti ke depan tidak ada lagi isu-isu yang seperti ini di BPO. Nah, mungkin warawiri yang lainnya dan isu-isu lainnya ada di BPO. Ya, kita perlu buka kotak Pandora lain, apa saja isu-isu yang tidak terungkap namun itu diwacanakan di publik, dan itu juga perlu kita gali lebih dalam. Mungkin bukan malam ini atau next time. Kembali ke moderator. Pak Stanis, Pak Hiro, Pak Muhammad Tony, Pak Ketua sendiri, sebagaimana kesimpulan singkat ya, bahwa sekali lagi apa yang kita bicarakan ini adalah hak kita sebagai publik untuk melihat bagaimana perkembangan daerah ini ke depannya. Kita berharap bahwa kawasan super premium ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan atau memang cita-cita untuk kemajuannya di kawasan ini. Bukan saja di sini, di tempat lain pun juga begitu. Nah, BPO ini diharapkan untuk maksimal sebagai pelaksana yang benar-benar bekerja sebagai salah satu bagian atau perpanjangan tangan dari presidennya atau kementeriannya, di mana melakukan pekerjaan itu harus dengan jujur, bisa mempertanggungjawabkan keuangan apapun juga, karena semuanya ini dibiayai oleh negara. Juga yang perlu kita catat bahwa lembaga ini bukan semacam travel agent yang bisa mengatur semua kegiatan pariwisata, tapi ada peluang-peluang atau ruang-ruang yang perlu dia isi. Nah, beberapa hal tadi yang menjadi tabrakan yang kiranya supaya tidak terjadi, terutama tadi seperti yang disampaikan bahwa ya kita berusaha lah masing-masing porsi kita demi untuk kemajuan kawasan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat malam.